Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan Sistem Telekomunikasi. Kita sekarang ada di sesi ke-6. Di sesi ke-6 ini kita akan mengambil topik mengenai sistem transmisi yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian satu ini di sesi 6 dan bagian 2 di sesi 7. Di perkuliahan ini beberapa hal yang akan dipelajari yaitu meliputi tentang konsep dasar sistem transmisi itu sendiri, di mana setelah itu juga mahasiswa dapat mempelajari mengenai media transmisi. Ini tentunya pernah disampaikan di awal-awal perkuliahan, namun di sini mungkin dijelaskan lebih detail, ya. Ada media transmisi, kemudian ada klasifikasi sistem transmisi, dan tentunya ada juga kita pelajari tentang draw atau noise. Ya. Jadi konsep sistem dasar transmisi tentunya rekan-rekan semua sudah bisa memahami ya bahwa transmisi merupakan proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain dalam suatu jaringan. Nah, ini titik-titiknya ini bisa berbeda-beda, bisa dekat, bisa pun jauh. Di situ ada banyak sekali elemen-elemen jaringan yang terhubung. Elemen jaringan ini terkoneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Ya, seperti kita ketahui bagian utamanya terbagi menjadi 3 bagian. Ada transmitter, ada transmission channel, kemudian ada receiver. Dan di transmission channel ini ada sedikit bagian lagi di bawah, yaitu merupakan yang dinamakan dengan draw atau noise atau gangguan. Ya. Jadi untuk elemen sistem transmisi, ya kembali lagi ada transmitter sebagai pemancar atau pengirim, kemudian transmission channel atau kanal transmisi, kemudian ada receiver sebagai penerima. Nah, ini ada draw ya atau noise, ini gangguan yang mengganggu sinyal-sinyal di saluran transmisi, kemudian juga ada attenuation, redaman, ada distortion, distorsi, kemudian ada interference atau interferensi. Interferensi ini lebih ke penggangguan frekuensi, ya. Kalau noise draw ini lebih ke frekuensi atau suara-suara yang di luar suara utama yang masuk ke dalam sinyal utama di jalur transmisi, sedangkan attenuation atau redaman itu pelemahan terhadap amplitudo. Ya, jadi amplitudonya ini dilemahkan. Kemudian ada distortion, ini distorsi lebih ke bagaimana si sinyal-sinyal itu dicacatkan. Ya, jadi sinyalnya itu dicacatkan, sedangkan interferensi itu bagaimana sinyal tersebut diganggu dengan sinyal lain di frekuensi yang hampir sama. Baik, itu masih ada simplex, halflex, dan duplex ya yang menjelaskan. Nah, di klasifikasi sistem transmisinya ada 4 ya. Ada analog versus digital itu berdasarkan pada sinyal informasi yang ditransmisikan. Kemudian ada baseband dan passband ini berdasarkan pita frekuensi sinyal transmisi. Serial dan paralel ini berdasarkan pada ada tidaknya aliran bit data. Kemudian sinkronos dan asinkronos berdasarkan dengan pada modus transmisi. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara transmisi analog dan transmisi digital. Tentunya transmisi analog ini sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal analog. Contohnya pada radio siaran FM, AM, kemudian televisi, juga pada PSTN. Nah, yang kedua, transmisi digital, sinyal informasi yang ditransmisikannya adalah sinyal digital. Contohnya pada LAN, ISDN, dan telepon seluler PLMN. Oke. Nah, di sini ada baseband transmission. Transmisinya dilakukan dengan sinyal informasi pada pita dasar frekuensi tanpa proses modulasi. Ya. Jadi ada yang dinamakan dengan modulasi adalah proses penumpangan sinyal asli terhadap sinyal pembawa. Kita ketahui misalkan radio, contoh NBS FM di Sukabumi ini 92,3 FM. Nah, 92,3 ini adalah frekuensi carrier-nya. Sedangkan frekuensi aslinya adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh suara kita, misalkan oleh si suara penyiar, itu sekitar ya kita ketahui kemarin kan antara 30 sampai 3.400 lah suara voice itu. Kemudian bagaimana si suara voice ini bisa sampai ke tempat lain, di device lain, itu diperlukan frekuensi carrier, sehingga si sinyal suara ini ditumpangkanlah ke frekuensi carrier ini, pembawa ini,
Dalam hal ini kalau di Sukabumi radio MBS FM itu 92,3 FM. Nah itu 92,3 MHz itu yang dinamakan dengan frekuensi carrier-nya. Frekuensi carrier ini membawa isi informasi tadi yang frekuensi voice antara 300 sampai 3000 Hz tadi, sehingga bisa dibawa oleh frekuensi tersebut dan sampai di receiver atau penerima. Nah, di penerima sama si frekuensi carrier-nya dipisahkan lagi dengan frekuensi sinyal informasi aslinya, sehingga yang didapatkan adalah sinyal informasi asli. Nah, proses penumpangan sinyal informasi asli yang dari pita suara kita ke frekuensi carrier itu dinamakan dengan modulasi. Ya. Oke, ini ada passband transmission. Nah, ini akan melibatkan proses modulasi, yaitu tadi ya menumpangkan sinyal carrier tadi. Contohnya pada AM, MW, FM ya, telepon seluler pun sama. Kemudian ada serial transmission dan parallel transmission, asynchronous dan synchronous transmission. Ini kriteria-kriterianya. Dan juga ada efisiensi transmisi ya, di sini ada rumus untuk menghitung efisiensi dan juga overhead ya. Jadi overhead ini adalah bit-bit selain dari bit pesan atau informasi yang ditambahkan disisipkan untuk keperluan transmisi, misalnya untuk sinkronisasi, koreksi, deteksi error, dan lain-lain. Masuk ke draw noise, tadi sudah Bapak jelaskan di awal, sinyal yang tidak diinginkan, tapi selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Jadi sinyal ini sebenarnya nggak mau kita dapatkan gitu, karena ini akan mengganggu. Nah, itu dinamakan dengan noise. Jadi klasifikasi noise tersendiri ada internal noise, ya, ada external noise, ini bisa rekan-rekan nanti baca lebih detail. Ada thermal noise, tentunya thermal noise ini akibat perbedaan temperatur ya. Ada intermodulation noise, ada crosstalk noise, kemudian ada impulse noise. Itu jenis-jenis noise ya. Tadi sinyal yang tidak diinginkan. Ada tambahannya adalah man-made noise, atmospheric noise, dan extraterrestrial noise. Ya, itu ada jenis-jenis noise tadi. Di sini untuk thermal noise pun ada contoh-contoh perhitungannya, bagaimana menghitung noise. Ya, ada yang dinamakan dengan juga noise figure, merupakan angka yang menunjukkan penguatan noise oleh perangkat penguat sinyal amplifier. Nah, ini noise figure adalah versi logaritmik dari noise ratio atau NR. Di situ ada besarannya dalam algoritma. Nah, nanti juga di tugasnya juga dicoba untuk dihitung bagaimana noise figure dari sebuah perangkat. Nah, yang terakhir ini tentang media transmisi atau medium ya. Di awal dulu perkuliahan di sisi awal kita pernah membahas ini sekilas ya. Di sini tentunya seperti kita ketahui bahwa media transmisi itu ada kabel tembaga, kabel koaksial, kabel serat optik ya. Cahaya inframerah pun bisa jadi media transmisi. Ya, nah ini kabel tembaga, jenis-jenis kabel tembaga secara umum ada perumusannya di situ. Ya, 3 jenis tembaga itu ada twisted pair, open wire lines, dan coaxial cable. Oke, ada UTP ya, ada STP. Di situ ada perbedaan dari shield, metal shieldnya di dalam situ. Ada kategori kabel-kabel UTP juga di situ. Tentunya juga berpengaruh terhadap data rate di situ. Jadi transfer data. Ya, kecepatannya ini juga bukan hanya masalah sistem teknologinya, tetapi juga masalah kabelnya juga yang digunakan itu mempengaruhi terhadap kecepatan data. Ada redaman kabel ya, tentunya tadi yang disebut dengan attenuator. Jadi di dalam kabel sendiri tidak pure semuanya sinyal ini bisa lancar, tentunya juga ada redaman. Redamannya tiap masing-masing ditunjukkan dengan grafik ya. Kabel koaksial juga ada redamannya, dan yang sekarang yang banyak digunakan adalah karena kecepatannya itu adalah kabel serat optik ya, atau di situ kita berbasis foton ya, foton yang dilewatkan ya. Sehingga di situ di dalam kabel serat optik ini ada ruang hampa kosong di mana cahaya ini dilewatkan. Gitu. Ada 3 jenis ya, nanti dicari perbedaannya, ada multi-mode step index, multi-mode graded index, sama yang single mode gitu ya. Tentunya juga redaman serat dari serat optik pun ada ya, tidak sama halnya dengan kabel. Redaman dari serat optik ada tergantung dari intensitas cahaya yang melewati atau pantulan difraksi di dalam selubung kaca tersebut. Jadi di terakhir ada perbandingan dari berbagai kabel dan infrared.
Nah, itu saja yang akan dipelajari di sesi ke-6 ini. Silakan adik-adik mahasiswa untuk membaca kembali lecture note, PPT, video, kemudian kuisnya dikerjakan, dan yang paling utama adalah tugasnya dikerjakan di sesi 6. Di minggu depan kita akan mengadakan live session sesi 7, jadi tolong dipersiapkan juga istilahnya koneksi dan berbagai hal, karena di sesi 7 kita bisa berdiskusi terkait dengan semua materi sebelum persiapan UTS di sesi 8. Itu saja yang disampaikan di video sesi 6 ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.